seperti apa kemajuan industri dari data center di dalam negeri begitu. Anda sendiri melihat seperti apa data center di dalam negeri ini bisa memenuhi kualitas global seperti yang selalu dibicarakan oleh perusahaan-perusahaan asing? Mungkin kita juga mesti cari tahu dulu ya apa itu standar global gitu ya. Kan karena nggak pernah ada nih standar yang selama ini diagung-agungkan atau diomongkan lah gitu. Jadi Uptime berdiri 30 tahun lalu itu sebagai market research company dan spesialisasi di data center. Dan waktu dimulai nggak ada tuh tentang bagaimana metrik-metrik yang bisa dipakai untuk mengetes atau mengkuantifikasi ketangguhan. Jadi Uptime mengeluarkan teori sendiri dan calculation dan akhirnya keluar dengan standar disebut sebagai tier. Dan akhirnya dengan standar tier ini kita bisa tahu seberapa tangguh data center itu dan dibuat berdasarkan tingkatan. Jadi tier 1 sampai tier 4 dengan tier 4 menjadi lebih tinggi. Dan kenapa kita juga bisa bilang ini standar yang umum diterima? Karena selama 30 tahun ini standar ini udah dipakai di 118 negara dengan lebih dari 3.500 sertifikasi. Maka kita juga udah bisa bilang oh ini standar yang udah bisa dipakai di mana-mana. Dan pertanyaannya selanjutnya Indonesia ya. Dan kita lumayan happy juga karena Indonesia sebelumnya memang sebelum mungkin di 80-an, 90-an masih banyak belajar dan bagaimana membuat data center. Tetapi sekarang Indonesia udah umum, udah familiar untuk membangun data center. Jadi udah nggak ada lagi keraguan-keraguan, bahkan sekarang kita udah ngelihat data center bahkan sampai ke level tertinggi. Tier 4 data center yang dulu itu susah sekali dibangun, sekarang di Indonesia udah ada beberapa. Bahkan seperti kayak operator, government, pemerintahan, udah ada yang sampai ke tier 4 data center. Jadi kita juga melihat kemampuan kita untuk membangun data center udah sampai di level tertinggi sekarang. Baik, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi Pak Loren. Dari tier 1 ke tier 4 itu ini berdasarkan sertifikasi atau memang standarnya ini diukur lewat mana? Oke, itu dilihat dari seberapa maintainable-nya mereka, seberapa reliable mereka. Jadi kalau kita ngelihat banyak umum itu di tier 3 dan tier 4. Tier 3 itu adalah concurrent maintainable. Setiap equipment atau devices yang kita cabut untuk maintain nggak akan mengganggu operation data center. Nah ini tier 3. Karena mereka mesti berjalan 24/7 kan. Nah itu. Nah selanjutnya pertanyaan apa? Ada nggak lebih tinggi lagi? Yaitu tier 4, fault tolerant. Nah untuk mencapai tier 4 itu ada tambahan 3 aspek lagi seperti compartmentalization, continuous cooling, automation. Nah itu membuat akhirnya ke level ke tier 4 dan kebutuhan bisnis untuk beberapa yang kritikal seperti financial institution, e-service government, udah melihat ke arah sana. Baik, kalau Anda sendiri menilai apa saja faktor yang dinilai oleh investor data center global untuk bisa masuk ke Indonesia? Nah, untuk bisa masuk tentunya juga mereka melihat apa sih bisnis opportunity yang mereka pengen capture gitu ya. Dan Indonesia tuh menarik. Secara investor point of view itu benar-benar menarik. Kenapa? Karena kita masih punya audiens populasi yang muda. Ya, kita juga negara keempat terbesar dan kita benar-benar melek dengan teknologi. Jadi itu jadi market yang besar. Jadi investor ingin masuk ke Indonesia, tentunya mereka ingin punya infrastruktur di lokal sendiri. Karena mereka perlu dekat nih dengan ke customer. Jadi secara investment mereka udah siap, secara infrastruktur dan mereka udah ada capability di lokal juga. Ya. Baik, apakah menurut Anda ini juga nantinya akan menjadi standar bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin ingin menggunakan data center ke depannya? Ya, dan kita juga udah melihat sih tren itu. Jadi mungkin kalau kita lihat ya banyak banget CAGR, kita lihat research dari Mordor lah, dari structure research, perkembangan data center growth di Indonesia itu selalu double digit. Dan selama 5 tahun ke depan, kita akan mendekati negara tetangga dari sisi total kapasitas listrik. Itu benar luar biasa sekali ya kan. Dan ini berbanding lurus dengan jumlah sertifikasi yang kita lakukan. Dan akhirnya kita juga lihat investasi yang masuk ini sebenarnya benar-benar berbanding dengan confidence yang dibangun dimiliki oleh investor untuk masuk. Kenapa investor bisa punya confidence? Karena mereka melihat sertifikasi yang juga dilakukan ya. Jadi waktu mereka mau invest, mereka pengen masuk. Oh, saya mencari data center yang udah teruji. Dan bagaimana untuk bisa tahu ini? Ya dengan sertifikasi ini. Dan untuk provider lokal, untuk membuktikannya gimana? Dengan melakukan sertifikasi. Itu. Baik, kalau kita lihat ke belakang, ini kan sebenarnya industri data center di Indonesia ini terbilang industri yang baru begitu. Mungkin ada negara lain yang Anda nilai bisa menjadi role model kita yang juga baru dalam bisnis data center ini, tapi bisa menyelaraskan dengan standar-standar global. Oh, standar-standar global. Kita di ASEAN memang banyak melihat
ke negara kayak Singapura lah yang untuk ke arah sana gitu kan. Dan memang Singapura tuh masih menjadi tujuan utama untuk data center investor. Tapi mereka juga udah mulai terlihat ada batasannya. Dan terutama bisa dilihat dari moratorium yang dikeluarkan, mereka menlimit, membatasi berapa data center baru yang bisa dibangun. Dan akhirnya mereka lihatlah ke negara-negara tetangga, Indonesia menjadi salah satunya. Jadi Singapura pun juga menjadi area yang akan memfilter dari sisi teknologi dan data center apa yang bisa dibangun, dan akhirnya kita bisa lihat contoh kayak AI. AI yang banyak tuh mulai diadopsi di Indonesia ya. Cuman kemarin saya juga ada ketemu dengan beberapa investor juga dari US masuk ke Singapura, tapi melihat karena ada limitationnya akhirnya mengeksplor, lihat keluar juga kayak gitu. Walaupun jadi kan negara tetangga kita sebagai panduan, mereka udah mencapai limitnya. Baik, limitation yang Anda maksudkan itu apakah memang terkait dengan lahan atau lebih ke regulasi? Kalau, itu bermacam-macam dari masing-masing negara. Kalau dari Singapura lebih ke availability dari powernya. Mereka nggak memiliki enough power, cukup powernya. Memang terbatas dari kondisi fisik gitu ya. Nah, jadi kalau untuk regulasi nggak terlalu, mereka benar-benar open banget. Dan itu ada menjadi salah satu contoh, saya rasa Indonesia juga bisa lebih membuka diri untuk open ke investment. Dan itu benar-benar terlihat sekali sekarang. Dari jumlah investasi yang masuk untuk data center, sekarang pemain-pemain data center nggak hanya langsung dari kalangan data center aja, kita ada lihat property developer, tadi juga ada BlackRock semua. Dan ini benar-benar membuat excitement growth ya. Jadi semua development tentang AI yang tentunya butuh dana untuk bisa kickstart, dan itu udah mulai sekarang ini. Ya. Baik, seiring dengan semakin tingginya investasi yang masuk di industri data center ini, apa saja yang bisa dilakukan Uptime Institute untuk membantu data center lokal agar memiliki standar yang diterima secara global? Oke. Nah, Uptime tentunya udah pengalaman lah tentang reliability. Dan saya rasa pemain-pemain data center yang udah lama udah familiar dengan sertifikasi dan auditnya dari sisi kita gitu ya. Tetapi kita juga nggak juga lupa, kita juga harus terus mengikuti tren dan mengingatkan lagi. Jadi terus untuk mereka melakukan sertifikasi untuk infrastruktur dan juga operation team. Jadi kayak seperti data center kan waktu dibangun hanya 3 tahun. Tapi begitu udah dibangun, mereka harus bisa beroperate 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan mengoperate ini kan manusia ya. Dan manusia harus terus di training, harus terus di upskill, apalagi dengan teknologi baru. Nah, makanya Uptime juga bisa membantu dari sisi upskilling dari human resource-nya juga. Nah, ada aspek lain yang saya tambahkan tentang apa? Sustainability. Nah, itu item yang besar nih sekarang. Kita juga udah harus lebih aware tentang concrete plan untuk lebih green, lebih carbon neutral, dan sustainable. Nah, ini juga Uptime keluar dari inisiatif untuk mensupport klien.